Coba tes Benny. Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya mau share screen. Oke, saya nggak usah saya slideshow ya, supaya lebih gampang. Sudah cukup jelas tampilannya? Nah, gede kan ya? Kelihatan ya? Oke, kita ngomongin pertanyaan siapa tadi? Anung ya. Kita ngomongin nomor objek pajak. Pertama, karena hubungannya ada klarifikasi, maka saya mau menyampaikan di poin ini teman-teman bahwa ketika tadi wajib pajak menuliskan di SPOP-nya 100 hektar gitu ya. Sedangkan data di DJP 120 hektar. Maka hal tersebut harus memerlukan tahapan yang namanya klarifikasi. Apa itu klarifikasi? Jadi DJP konfirmasi. Benar nih, tanahnya, lahan kebunnya cuma 100 hektar. Di data kami, DJP dapat data dari mana? Dapat data dari Kementerian Pertanian, teman-teman. Tadi Direktur Jenderal Perkebunan. Karena ada daftar pemilik IUP se-Indonesia. Jadi sebenarnya DJP punya data, tinggal di cross-check aja. Sama nggak dengan pengakuan wajib pajak di SPOP? Kalau nggak sesuai, maka diklarifikasikan dulu. Gitu ya? Oke. Pertanyaannya adalah, gitu ya, meskipun berkaitan dengan tahapan klarifikasi, maka pertanyaannya adalah terkait dengan nomor objek pajak. Nomor objek pajak ini lapornya gimana? Kalau ada di apa tadi? 2 kabupaten atau 2 kota, gitu ya? Mas Anung? Iya, Pak. Apabila kan ada 100 hektar, 50 di Kabupaten A, 50 di Kabupaten B, apakah kita menulis luasnya itu berdasarkan masing-masing daerah atau satu saja, Pak? Oke. Nah, kita lihat dari struktur NOP ini, teman-teman, gitu ya. Ini adalah struktur NOP 18 digit, di mana kita lihat dari digit 1 sampai digit ke-7 itu menandakan lokasi, gitu ya. Sedangkan 8 sampai 10 kode KPP, 11 sampai 18 itu digit yang menginformasikan mengenai jenis objek pajak. Ya, kalau kita lihat rinci lagi, sebenarnya ini nggak perlu dihafal ya kan, teman-teman nanti kan open book dan nanti pas kerja juga bisa melihat peraturannya. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara membaca. Ya. Kita dari nomor 1 sampai 7 ada kode wilayah ini ya. Oh, saya nggak pakai tools pensil nih ya, teman-teman bisa ngelihat kursor saya. Untuk digit 1, 2 provinsi, 3, 4 kabupaten kota, 5, 6, 7 kode kecamatan. Nah, poin kode digit 1 sampai 7 ini menandakan bahwa jika sebuah objek pajak onshore terletak lebih dari 1 kabupaten atau kota, maka diberikan 2 NOP yang berbeda. Contohnya, ada sebuah kebun, contohnya Anung tadi ya, misalnya luasnya 100 hektar, 50 hektar di Kabupaten A dan 50 hektar di Kabupaten B atau di kota B. Maka atas satu lahan perkebunan tersebut, yang misalnya semuanya punya PT ADI, gitu ya, maka PT ADI akan mendapatkan 2 NOP untuk satu kawasan perkebunan yang dia miliki. Kok bisa 2 NOP? Ya, 1 NOP untuk Kabupaten A dan 1 NOP untuk Kabupaten B. Gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Kok kenapa mesti pakai 2? Karena nanti berhubungan dengan bagi hasil penerimaan PBB. Karena sebenarnya ketika PBB dipungut oleh DJP, uangnya masuk kas negara, pada akhirnya ya uang tersebut juga akan dikembalikan, ya, didistribusikan sesuai dengan wilayah dari kawasan perkebunan tersebut. Oke, jadi misalnya penerimaan dari satu kawasan perkebunan tersebut itu nanti dibagi 2, ada yang ke Kabupaten A, ada yang juga ke Kabupaten B, sesuai dengan luas wilayahnya. Oke, untuk sampai sini menjawab pertanyaan Mas Anung? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya tambahin dikit, gitu ya. Selain itu, kalau kita lihat di sini, struktur NOP juga diberikan meskipun sama-sama di kawasan di satu kawasan objek pajak, gitu ya. Maka kita ngomongin onshore, gitu ya. Kita lihat di kode 12, di digit 12, ini teman-teman, ternyata objek pajak itu dibedakan berdasarkan jenis buminya juga. Ya. Ini, jenis bumi. Ya. Ada permukaan bumi yang kita bilang dengan onshore, ada tubuh bumi, ada juga offshore atau permukaan lepas pantai. Sehingga kalau
kawasannya berupa pertambangan minyak bumi misalnya di daratan yang satu kabupaten aja, gitu. Jadi permukaan darat satu kabupaten aja, maka setidaknya dia diberikan 2 knot. 1 knot untuk permukaan bumi, ya. 1 untuk tubuh bumi. Oke, sampai sini nyangkut apa yang saya obrolin atau pertanyaan dulu? Aman? Oke. Kalau nggak ada, saya coba terusin ke slide berikutnya. Karena masih berhubungan. Jadi, resumenya, saya bilang untuk poin nomor 1, teman-teman, poin nomor 1, untuk onshore, maka pemberian NOP-nya adalah untuk setiap kabupaten. Jadi, kalau ada satu kawasan perkebunan yang sangat luas, ada di 3 kabupaten, maka dia punya berapa NOP, teman-teman? Berapa? 3, Pak. 3, Pak. 3, Pak. 3, Oke. 3, Sip. Pak. Oke, sip. Untuk poin nomor 2, untuk offshore dan tubuh bumi, tanpa memperhatikan kabupaten, dia hanya diberikan 1 knot untuk setiap izin. Izin tambangkah atau mungkin izin perikanan tangkap. Kenapa? Karena offshore dan tubuh bumi tidak dibatasi oleh wilayah yurisdiksi kabupaten kota. Oke. Apa itu konsekuensinya? Masing-masing knot, mungkin menyambung sama pertanyaannya si Anung tadi, maka masing-masing NOP akan diberikan, akan dihitung sendiri PBB terutangnya. Atau kalau kita mundur lagi, setiap NOP, maka wajib pajak harus ngisi SPOP-nya sendiri. Nah, nyambut tadi pertanyaan Anung. Jadi kalau ada kabupaten ada kebun di 2 kabupaten, maka PT ID selaku pemilik kabupaten tersebut harus ngisi SPOP untuk setiap NOP-nya. Jadi nanti masing-masing kita dapat 2 NOP nih selaku pemilik kebun. NOP yang untuk kabupaten A dan NOP untuk kabupaten B. Masing-masing akan diberikan spot dan saya harus ngisi. Di kebun pertama gitu ya, NOP A itu di kabupaten A, luasnya 50 hektar, isinya kebun sawit, tanaman sawit yang umurnya sudah 10 tahun, sedangkan yang di kabupaten B itu masih lahan kosong, belum sempat diolah. Jadi untuk masing-masing NOP akan ngisi spot sendiri. Akan dilakukan penghitungan PBB terutang masing-masing, ya, dan akan diberikan tagihan PBB masing-masing setiap NOP. Ya, itu resume dari materi NOP. Sehingga kalau kita lihat objek ini, misalnya kawasan pertambangannya onshore-nya terdiri dari terdapat di 2 kabupaten, misalnya. Maka berapa NOP kan yang diberikan untuk kawasan pertambangan ini, teman-teman? Misalnya punya PT Anung. Jadi PT Anung akan menerima berapa NOP atau mengisi berapa spot jika onshore ada di 2 kabupaten. 2, Pak. Jika onshore ada di 2 kabupaten, gimana? Kalau onshore-nya ada di 2 kabupaten, onshore ada di 2 kabupaten, maka berapa NOP-nya? 2, Pak. 2, Pak. 2 NOP, Pak. 2 NOP untuk onshore, jangan lupa 1 untuk tubuhnya. Oke, jadi saya ulang. Misalkan PT Anung merupakan suatu kontraktor migas, gitu ya. Dia mengusahakan kawasan pertambangan seperti yang teman-teman lihat, ya. Onshore-nya terletak di 2 kabupaten. Oke, sehingga untuk diberikan 2 NOP, benar. Dan Anung harus mengisi 2 SPOP untuk masing-masing onshore, benar. Tapi jangan lupa, ada juga NOP untuk tubuh bumi. Sehingga Anung akan menerima 3 NOP. 1 untuk onshore yang pertama, 2 untuk onshore juga, 3 untuk tubuh bumi. Ya, ada perbedaan bahwa atas tubuh bumi dan untuk permukaan bumi digunakan NOP. Ya, ada yang mau tanya sampai sini? Atau perlu saya ulang mengenai NOP migas atau tambang misalnya? Nggak perlu? Oke, kita lanjut. Kalau kawasan pertambangan seperti ini, dapatnya berapa NOP, teman-teman?
Ada yang satu? Satu, Pak. Satu, Pak. Oke. Tuh, Pak. Oke, saya kasih clue. Saya kasih clue. Pertambangan itu pasti ada permukaan dan tubuh bumi. Ya nggak? Nggak mungkin tubuh bumi, Pak. Nanti ngebornya dari mana? Nggak mungkin permukaan doang. Nanti mau ngebor apaan? Kan gitu ya. Sehingga pasti setidaknya ada dua. Saya kasih clue. Setidaknya dua. Satu pasti buat permukaannya, satu buat tubuh buminya. Sama seperti kasus yang ini. Saat ada untuk permukaan dan ada untuk tubuh bumi. Sehingga kalau untuk kilang minyak lepas pantai, ada berapa NOP atau berapa SPOP, teman-teman? Gimana tuh? Masih bingung? 3. Terus saya ulang lagi. Oke, teman-teman sudah. Oke, saya ulang di sini lagi ya. Karena sudah mengerti bahwa nomor objek pajak itu apa sih? NOP itu kedudukannya seperti NPWP. Teman-teman tahu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Buat dapat pajaknya sekarang ya. Oke, saya ulang. NOP itu kan identitas ya. Identitas yang diberikan untuk objek pajak sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke ya? Oke. Jadi setiap objek pajak itu diberikan yang namanya nomor objek pajak. Gimana cara ngasih nomor objek pajaknya? Ya, karena saya asumsikan teman-teman sudah sempat nonton videonya, jadi saya rasa ada sedikit pemahaman mengenai nomor objek pajak. Saya langsung sampai ke kesimpulannya. Ya, untuk kesimpulan nomor 1, untuk objek pajak berupa onshore, artinya berupa daratan, ya, maka diberikan NOP untuk setiap kabupaten atau satu NOP untuk masing-masing kabupaten atau kota. Soalnya mungkin nggak kami. Untuk setiap kabupaten atau kota. Nah, gitu ya. Artinya apa? Jika ada kawasan perkebunan yang luasnya melintasi 2 kabupaten, maka diberikan 2 nomor objek pajak. Seperti pertanyaan yang tadi diajukan oleh Anung tadi. Sampai sini? Firm? Sampai sini oke, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Contoh berikutnya. Sama halnya kalau kita ngomongin kawasan pertambangan. Misalnya suatu kawasan pertambangan mineral batubara, kawasan batubara deh, gitu ya. Kawasan pertambangan batubara yang luas onshore-nya, gitu ya, itu meliputi 3 kabupaten. Maka atas onshore-nya, atas daratannya, permukaannya, karena dia melintasi 3 kabupaten, diberikan berapa NOP? 3 NOP. 3, Pak. 3. Oke, cocok. Ya. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2. Untuk jenis objek pajak offshore dan juga tubuh bumi, maka dia tidak melihat ada di kabupaten mana. 1, karena offshore itu bukan wilayah kabupaten dan bukan wilayah kota. Jadi nggak bisa dibagi-bagi lepas pantai itu. Ya, seperti halnya daratan yang bisa ada wilayah jurisdiksinya, batas ini kota Depok, ini kota Jakarta. Sedangkan kalau lautan nggak ada. Lautan itu bukan wilayah jurisdiksi kabupaten kota. Sehingga untuk offshore itu hanya diberikan 1 NOP aja, meskipun luasnya seluruh wilayah Indonesia misalnya. Sama halnya dengan tubuh bumi. Misalnya wilayah kontrak migasnya, tubuh bumi itu seluas kota Malang. Dia dapat izin untuk menyedot semua yang ada di kota Malang. Kan nggak mungkin tuh satu daratan kota Malang dibongkar sama dia. Kan nggak perlu. Hanya perlu 1 titik aja, kalau migas ya, untuk ngebor, kemudian disedot semua minyak. Atau kalau minerba, seperti misalnya tambang, kalau Freeport kita di open pit-nya skala besar ya. Ada juga yang ngebor itu hanya bikin terowongan, kemudian diambil batu baranya. Artinya, kesimpulannya bahwa untuk offshore dan tubuh bumi itu diberikan 1 NOP saja, meskipun wilayah tubuh buminya lintas kabupaten. Apa sih konsekuensinya pemberian nomor objek pajak oleh DJP? Gitu ya. Maka untuk setiap nomor objek pajak itu akan diminta untuk ngisi SPOP, nanti akan dihitung PBB terutangnya,
dan masing-masing NOP akan diberikan SPPT. SPPT itu surat pemberitahuan pajak terutang. Itu adalah dokumen yang menyatakan berapa besarnya PBB terutang. Jadi konsekuensi ada 3 nih. Nah, saya tulis di sini. Jadi ya, satu NOP isi 1 SPOP. Jadi teman-teman ya. Yang kedua, masing-masing NOP itu akan dihitungin perhitungan. Oke. Yang ketiga, satu NOP itu akan diberikan masing-masing satu SPP. Sehingga ada 3 konsekuensi untuk pemberian NOP. Apa sih oke? Ada yang mau tanya? Ada? Oke. Lanjut ke sini. Balik ke pertanyaan awal. Jika luas yang ditubuh buminya, ini area wilayah kerja ini adalah artinya tubuh buminya. Kalau tubuh buminya misalnya di bawah 5 kabupaten, melintasi 5 kabupaten, dan onshore juga misalnya melintasi 5 kabupaten, 5 ya teman-teman ya. Saya tulis di sini. Oke. Melintasi 5 kabupaten. Berapakah NOP yang diberikan? PT Adi. Ya, 5 kabupaten. Dapat berapa NOP nih? Si PT Adi menerima berapa NOP? Atau harus ngisi berapa SPPT? Ngisi berapa SPOP maksud saya? 6, Pak. 6, Pak. 6, Pak. Oke. 6 SPOP, Pak. Oke, confirm ya, ada 6 ya. 5 untuk wilayah onshore, daratan, yang 1 untuk wilayah, untuk jenis tubuh. Oke? Ada yang bertanya? Nggak ada. Oke, saya lanjut. Bagaimana jika kawasan pertambangan seperti ini? Ada berapa NOP yang diberikan untuk kawasan pertambangan yang dimiliki oleh PT Adi juga? 1. 1, Pak. 1. Pak. Jadi 1 untuk jenis pajak 4, Pak. Untuk jenis pajak berupa apa? Untuk offshore atau untuk tubuh bumi yang 1 NOP? Offshore, Pak. Offshore, Pak. Tubuh buminya. Diberikan NOP terpisah nggak? Tidak, Pak. Kalau tadi di daratan, Bisa. onshore punya NOP, tubuh bumi punya NOP. Dan itu juga sama halnya konsepnya kita bawa ke kilang minyak lepas pantai. Sehingga untuk jenis kawasan pertambangan seperti yang teman-teman lihat di tayangan, maka diberikan 2 NOP. 1 NOP untuk offshore gitu ya, dan 1 NOP lagi untuk tubuh. Nanti penghitungan terpisah teman-teman. Ada penghitungan PBB terutang untuk offshore dan ada penghitungan PBB terutang untuk tubuh. Nanti kalau teman-teman kita nanti udah masuk penghitungan, maka nanti penghitungan terpisah untuk offshore sendiri, untuk tubuh bumi sendiri. Oke. Ada yang bertanya enggak? Masih pusing? Masih puyang? Saya perlu ulang lagi? Ada bagian yang harus saya tekankan, teman-teman? Oh, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Oh, berarti untuk semua bangunan lepas pantai atau offshore itu 1 offshore, 1 buat usahanya gitu ya, Pak? Buat Misal, 1 offshore, 1 buat misalnya Pertamina itu ngambil minyak, berarti 1 bangunannya itu, yang 1 buat tubuh buminya itu, Pak. Oke, ini pertanyaannya bagus. Meskipun nggak pas, tapi saya nyambung maksudnya. Sebenarnya kesimpulannya,
untuk semua kilang minyak lepas pantai itu diberikan 2 knot. Semua kilang minyak lepas pantai atau pertambangan lepas pantai itu pasti 2 knot. Kenapa? 1 untuk offshore, 1 untuk bumi. Lepas pantai ya, tidak ada onshore-nya ya. Itu pasti 2 knot. Kenapa? 1 buat offshore, 1 buat bumi. Itu pasti, teman-teman. Tapi, nomor objek pajak ini tidak dibedakan berdasarkan apakah dia bumi atau bangunan. Teman-teman nggak bertukar. Kalau ada rumah, itu berapa knot? Rumah, seperti rumah saya nih, atau rumah teman-teman. Itu nerima berapa knot, teman-teman? Sesuai perkiraan, misalnya teman-teman saya suruh nebak. Nerima berapa knot? 1. 1. 1 atau 2? 1, Pak. 1, Pak. Kenapa 1? Karena tidak dibedakan bumi atau bangunan. Yang dibedakan apa? Oh, dia ada di permukaan bumi. Nah, kalau di permukaan bumi 1, tapi lihat kabupaten. Gitu ya. Kalau ternyata dia ada sebuah pertambangan seperti ini, gitu ya. Yang onshore tidak dibedakan knot untuk bumi, knot untuk bangunan. Enggak. Knotnya ya selama di daratan ada tanah, ada bangunan. Maka kalau seperti ini digambar kilang minyak lepas pantai, maka untuk wilayah berwarna kuning, nanti kita akan bahas secara detail di setelah UAS ya. Knot pertama adalah knot untuk offshore, di mana dikenakan untuk objek pajak berupa perairan dan juga bangunan yang ada di atasnya. Itu knot offshore-nya. Sedangkan knot tubuh bumi itu adalah semua wilayah kerja yang ada di bawah permukaan air. Gimana, Mas? Siapa tadi nanya? Saya lupa nanyanya. Saya, Pak. Namanya. Oke, Mas Kubu, gimana? Maksud pertanyaannya apa tadi ya? Iya, Pak. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, yang satu untuk offshore-nya, yang satu untuk wilayah kerja yang di bawah ini. Wilayah. Ya. Oke, 1 untuk tubuh bumi, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Nah, kita akan berdasarkan jenis objek pajak. Oke. Yang lain teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Lagi mau tanya mengenai materi pada pertemuan hari ini? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Mengenai pemindahan kepemilikan, gimana ya Pak? Kan yang objek pajaknya kan tetap tidak berubah, tidak bertambah. Hanya yang berubah itu kan subjek pajaknya. Kenapa NOP-nya harus disesuaikan lagi? Oke. Pertanyaan yang bagus. Sekarang kita lihat pembahasan mengenai mutasi gitu ya? Benar? Iya Pak, tentang yang mutasi pemindahan kepemilikan. Oke. Sekarang kenapa mutasi suatu objek pajak kepada subjek pajak baru itu harus ada disesuaikan NOP-nya? Ya. Pertama, ketika misalnya saya pemilik IUP yang lama, gitu ya, kemudian perusahaan saya kolaps, ya, perusahaan saya tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian IUP-nya diberikan atau dijual, oke. Sebenarnya nggak ada sih jual beli IUP itu sebenarnya ya, tapi ada praktek yang umum gitu ya di kawasan. Atau kemudian dipindah tangankan, pindah kuasakan ke perusahaan yang baru, ya. Maka kenapa perlu penyesuaian NOP? Contohnya adalah ketika pembuatan NPWP, gitu ya, itu kan nempel ke subjek pajaknya, jelas gitu ya. Ketika kita ngomongin mengenai NOP, meskipun dia nempel ke objek pajak, di database-nya DJP, gitu ya, database Direktorat Jenderal Pajak, itu yang namanya NOP bukan hanya digitnya saja sebenarnya. Oke,
Kalau tadi kita lihat itu hanya digit, tapi ada data-data atribut di belakang nok tersebut. Oke, nanti mesti disesuaikan. Apa yang disesuaikan? Itu adalah data atribut di belakangnya, bukan nomor objek pajaknya. Oke. Doang gini, teman-teman. Nanti ketika kita ngomong KPP pengadministrasi sektor lainnya, KPP Pratama ada KPP Madya, ada KPP besar, ada lagi KPP migas, nanti KPP khusus migas ini. Untuk PPP sektor lainnya, jika subjek pajaknya itu ada di KPP Pratama, maka dia terdaftar di KPP Pratama. Ya. Tapi kalau ternyata subjek pajaknya tidak terdaftar di KPP Pratama, misalnya di Madya atau di KPP wajib pajak besar, maka dia harus ada atau terdaftar di KPP migas. Kenapa? Karena di KPP Madya dan KPP LTO, di KPP besar, itu nggak ada seksinya, nggak ada unitnya yang mengenai PBB. Jadi misalnya, tadinya pemilik izin perikanan tangkap untuk suatu perusahaan itu adalah PTA, gitu ya. Kemudian PTA melepas surat izin penangkapan ikan tersebut ke PTB. PTA tadinya ada di KPP Pratama nih, jadi kode KPP-nya kode KPP Pratama. Begitu pindah ke KPPB, nah tadi terdaftar di KPP Madya. Nah, kode KPP-nya harus berubah nih, yaitu ke kode KPP migas. Oke, ini nanti akan sangat berhubungan dengan KPP pengadministrasi yang saat ini mungkin kita belum sampai di sana. Oke, gimana? Siapa temanya ya? Saya nggak ingat juga. Paham Pak. Berarti ya, jadi memang ya gimana? Ya berarti sorry kepotong. Karena mutasinya itu yang berubah bisa jadi di kode KPP-nya aja ya Pak? Iya, biasanya ada di kode KPP-nya. Oke, atau hanya merubah data atributnya, bukan nomornya. Oke, ini teknis banget ya, praktek di lapangan. Oke, serasa pertanyaannya sudah cukup menarik semua. Yang lain? Oke. Keluarnya. Yang mana nih? Siapa ya? Yang mana tadi yang mananya? Saya Pak, saya duluan tadi. Saya tuh yang mana nih? Oke, 13, Mbak Diana ya. Ya, saya mau nanya yang itu Pak tentang klarifikasi SPOP, LSPOP. Itu kan kalau si WP-nya itu ngelaporin nggak sesuai kenyataan kayak yang di video itu kan 100, yang sebenarnya itu kan 120 hektar kalau di database PBB, tapi yang dia laporkan itu 100 hektar. Nah, itu apakah itu nggak dikasih sanksi ya Pak? Karena itu nggak ngelaporin yang sebenarnya gitu Pak. Kalau SPT nggak dilaporin yang sebenarnya itu kan ada sanksinya ya Pak. Ya. Kalau PBB itu gimana? Oke, ini salah satu tindak lanjut dari klarifikasi. Oke. Sekarang kita balik ke siklus ini. Oke. Sekarang klarifikasi itu pertama, kenapa mungkin perusahaan melaporkan yang berbeda dengan data? Apakah itu berisiko, gitu ya? Contoh pertama, perusahaan saya punya perkebunan luasnya 500 hektar. Ya. Tapi semuanya belum bisa saya usahakan. Misalnya baru tahun pertama, nggak mungkin nih saya perusahaan segede apapun langsung nanam di 500 hektar. Nah, bahasa Betawinya gempor, gitu ya. Nggak kuat tenaganya untuk nanam di 500 hektar tersebut. Oke. Lalu kemungkinan bisa saya bertahap nih, kerjanya 50 hektar, 50 hektar, 50 hektar. Ternyata di tengah-tengah saya lagi nanam, gitu ya, 10 hektar dipakai sama orang lain, sama warga sekitar secara ilegal.
ya. Terus saya kesel, ya enggak? Aduh, ini tanah saya dipakai belum, udah dipakai sama warga sekitar, ya. Akhirnya saya kurangin itu 50 hektar dari luasan IUP saya. Kenapa? Karena saya merasa saya nggak perlu bayar PBB untuk wilayah tersebut. Saya punya IUP tapi dipakai sama orang lain. Jadi saya nggak mau wilayah tersebut dikenakan PBB. Itu wajar, tapi salah. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, wajib pajak, gitu ya, ketika memiliki IUP seluas 100 hektar, itu semua dapat hak miliknya, belum dapat hak gunanya, maksud saya. Jadi baru dapat 50 hektar, ya udah saya laporin 50 hektar. Nanti salah tuh di KPP. KPP bisa membandingkan antara data dari Kementerian Pertanian dan laporan SPOP. Ada konsep saja, konsekuensinya tidak SPT, gitu ya. Konsep SPT itu yang dilaporkan langsung pajak terutangnya. Jadi kalau kamu salah, kamu kena denda langsung saat itu juga, seperti di PPH seperti itu. Wah, salah nih lapornya nih, ada penghasilan tidak diungkap, langsung dikenakan denda setelah pemeriksaan. Konsepnya mirip-mirip di PBB, tapi ingat bahwa ini teman-teman ya, SPT itu harus diterbitkan berdasarkan SPOP, ya. Jadi kalau ternyata tadi dia ngelaporin hanya 100 hektar, padahal harusnya 120 hektar, maka yang 100 hektar dianggap benar dulu, jadi terutang yang namanya SPPT. Oke. Yang 20 hektar kemana? Lapangan, melalui proses pemeriksaan atau penelitian, nanti dikenakan ketetapan pajak berupa SKP PDB. Nanti ini pertemuan ke-4 atau 5. Besarnya berapa di SKP PDB? Yaitu seluas 20 hektar tadi yang belum dilaporkan ditambah sanksi 25% dari kekurangan pembayaran PDB. Oke, jadi ada sanksinya nggak? Ada kok. Jadi tenang aja. Mbak Diana cocok menjadi pemeriksa nanti atau auditor pajak, ya. Tenang aja, ya. Tetap ada sanksinya. Oke, tapi hasil yang dilaporkan oleh si wajib pajak diterima dulu, dijadikan SPPT dulu, nanti sisa 20 hektar yang nggak sama baru masuk ke ranah pemeriksaan. Baru ada sanksi dari sana. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Lanjut. Ada lagi? Gimana tuh? Oke. Yuk. Saya ingin bertanya terkait objek pajak yang tidak kena pajak bumi bangunan, Pak. Kawasan untuk kuburan, Pak. Oke. Bagaimana dengan kuburan-kuburan elit yang ada di Indonesia, Pak, yang harganya tuh udah nyampe puluhan juta, Pak. Contohnya di pemakaman syariah yang ada di Kerawang, TPU Al-Azhar Memorial Garden gitu, Pak. Itu harganya udah nyampe 40 sampai 120 jutaan, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nggak kena PBB gitu, Pak. Oke. Oke, kita lihat poin-poin yang mau saya tanyain sebenarnya. Pas banget ya. Oke, ini adalah komplek pemakaman San Diego Hills, gitu ya. Mungkin mirip dengan taman pemakaman syariah di Karawang. Sorry, saya nggak punya dan bahas tampilannya itu, tapi sama, konsepnya sama. Padahal sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang PBB, gitu ya, semua objek pajak yang digunakan untuk kuburan, gitu ya, kuburan itu tidak dikenakan pajak. Maka apakah komplek pemakaman ini tidak dikenakan PBB? Gimana? Harga kuburannya lebih mahal daripada rumah saya kayaknya ya. Kalau tadi menurut
yang bertanya kenapa dia nggak dikenain PBB? Menurut teman-teman atau menurut yang bertanya, kira-kira seharusnya dia kena PBB? Tidak, nggak? Pak. Kenapa? Kok nggak kena PBB? Karena ketentuannya ngomong gitu. Itu udah pamungkas tuh. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi saya. Ya, Silakan coba. Siapa yang berkomen? sebenarnya kalau saya mikirnya Pak, kalau menurut dari peraturannya, saya nggak tahu Pak, mungkin ya apa, nggak bayar karena kan disebutkan juga maupun dia berorientasi untuk profit ataupun tidak, kan katanya tetap tidak dikenakan PBB. Tapi saya mikir lagi Pak, mohon maaf nih agak sensitif Pak bahasanya, kan kayak istilahnya ini usaha kayak kuburan gitu Pak. Sedangkan untuk perumahan aja yang kayak misalkan di kaveling untuk disiapin untuk dibangun rumah aja kena PBB gitu nah istilahnya Pak. Nah, Pak ini yang kuburan istilahnya bukan untuk orang yang masih hidup aja Pak, apa namanya, gratis, padahal sampai apa biasanya harganya sampai puluhan juta gitu. Jadi saya mikir harusnya ada untuk spesifiknya lagi kurang tahu Pak. Jadi harus kenapa enggak Nino? Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya harusnya kena Pak, soalnya agak kurang adil juga gitu nah Pak. Kalau menurut saya Pak seperti itu Pak. Mohon maaf kalau salah gitu Pak. Ya. Saya dapat maksud itu saya. Kalau memang secara logika harusnya kena nih gitu ya. Tapi kalau mau mengenakan, kalau misalnya saya persempit bahasa kita, kalau mau mengenakan kuburan sebagai objek PBB, maka undang-undangnya harus diganti, teman-teman. Dan nggak mudah untuk mengganti undang-undang PBB. Itu saya ikut di panitia beberapa undang-undang, KUP, PBB, PPH, PPN, PPN mungkin nggak ya, PPN bareng-bareng, cuman saya nggak terlibat di tim itu. Itu undang-undang sudah dipersiapkan di 2013 untuk KUP dan PPH, PBB di 2014. Sampai 2021, gitu ya, itu udah ganti DPR nih, udah ganti Dewan ya, itu belum jebol. Yang jebol cuma teks amnesti, undang-undang Bea Metrai, tapi saya nggak ikut di tim itu juga, dan terakhir undang-undang Cipta Kerja, yang saya nggak tahu proses penyusunannya, karena saya sudah di kampus. Jadi merubah undang-undang nggak segampang itu. Tidak segampang kayak Thanos, cuman tekin tangan doang. Ya. Jadi nggak gampang. Jadi kalau kata saya harus kenain, well, karena PPH nggak masalah kalau itu. Oke, jadi profit dari pemilik Cindy Agnes kena PPH. Tapi masalahnya kena PBB atau enggak. Padahal undang-undang bilangnya nggak kena. So, usaha Seno untuk mengenakan PBB terganjal kayaknya. Kenapa? Karena undang-undangnya bilang seperti itu. Oke. Nah, supaya lebih singkat gitu ya, saya kasih clue. Ternyata, ya mungkin shocking juga nih ya, ternyata pemakaman Cindy Agnes ini kenyataannya bayar PBB teman-teman. Ini saya ambil dari website berita mana saya nggak tahu. Ya, bahwa ternyata selama ini pengelola Cindy Agnes udah bayar PBB. Nah, loh, lagi nih. Menurut teman-teman salah nggak nih si pengelola pemakaman? Salah nggak tuh mereka? Karena kita tahu di Undang-Undang 3 ayat 1 PBB, meskipun ini PBB 2 ya, bahkan di Undang-Undang PDRT pun masih copy paste di Undang-Undang PBB yang menyatakan bahwa kuburan itu objek PBB yang tidak dikenakan PBB. Tapi kenyataannya mereka bayar PBB. Gimana tuh? Salah? Pertanyaannya lebih menarik. Gimana tuh? Ada argumen? Kalau saya wajib pajak, ya tinggal saya bawa nih. Baca dong nih, baca Undang-Undang nomor pasal 84 Undang-Undang PDRT atau pasal 3 Undang-Undang PBB. Baca dong, kuburan bukan objek PBB. Maka seharusnya saya nggak bayar PBB. Gitu. Kalau teman-teman jadi fiskus mau jawab apa nih? Oops, sorry. Gimana? Kalau teman-teman jadi fiskus mau jawab apa? Kalau teman-teman penilai pajaknya jawabnya gimana? Nyerah. Iya deh, dibatalin ketetapan PBB-nya. Mungkin yang belum ada kuburannya Pak, yang masih tanah kosong, yang dikenakan PBB.
Nah, ini masuk akal nih. Ya. Jadi maksudnya gimana, Mas Dewa? Jadi yang kena PBB yang mana? Yang kena PBB yang lahan masih hijau itu, Pak, yang masih belum ada makamnya. Well, oke. Ya, masuk akal. Jadi kalau saya jadi fiskusnya, saya akan jawab. Mbak Susi, gitu ya. Mbak Susi namanya Susi misalnya. Yang namanya kuburan itu cuma segini nih, gitu ya. Nah, 2 kali 1 meter palingan, gitu ya. Jadi yang kotak-kotak ini kuburan nggak kita kenain PBB kok. Tapi tempat wisata yang ada di sini, jalannya, pavilionnya, pemandangan mewah yang ada di sini, itu kita kenain PBB. Kuburannya nggak kena kok, tenang aja. Coba aja hitung kuburannya ada berapa gitu ya. Terus dikali luasnya. Kalau emang keberatan tinggal kita kurangin. Itu mah cemen namanya. Itu jadi, meskipun ini bukan argumen yang sebenarnya, ini argumen pemikiran saya aja, karena kasus ini sangat menarik. Kira-kira jawaban fiskus apa ya? Gitu ya. Kalau ditanya sama wajib, karena fiskus sekarang pintar-pintar. Makanya kita harus nanti kalau teman-teman jadi fiskus baik di Pemda maupun di DJP harus cermat, kritis, menginterpretasikan ketentuan. Oke, jadi saya rasa tadi jawaban Dewa ya. Masuk akal tuh ya, udah ketemu Pak Zani. Untuk bagian kuburannya oke lah, nggak kena PBB. Tapi ingat, nggak semuanya kuburan kan. Nah, yang lain bukan kuburan kan. Meskipun ini komplek pemakaman, tapi yang bukan objek, yang tidak dikenakan PBB hanya kuburannya aja. Kita bisa dari itu. Di jalan nih, wah jalannya ada perkerasan nih, ada aspalnya. Wah, kena PBB. Ini ada bangunan mewah, misalnya di sini tempat penginapan. Saya nggak tahu deh isinya. Aja katanya komplek pemakaman mewah. Nggak tahu semewahnya seperti apa. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Masih ada 8 menit. Ngomong-ngomong nanti Zoom-nya diputus kali sama kampus? Kalau kita udah ketemu jamnya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya, oke. Oke. Kita masih bisa ada injury time lah. In case kita 14. Oke, silakan teman-teman. Masih ada? Atau cukup? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebentar. Ya, yang mana nih? Ya, ada dia, Pak. Oke. Sebenarnya, kan aja, Pak, nggak tahu ada Pak contoh realnya apa enggak. Kan disebutkan kan NOP itu bisa dihapuskan, Pak, karena sudah tidak memenuhi ketentuan sesuai undang-undang yang terkait. Nah, semisal, Pak, pada tahun berjalan itu, kita mau mengajukan penghapusan, tapi terlanjur terkena SPOP, dikirimkan SPOP yang berarti harus membayar PBB atas suatu NOP tersebut, objek pajak tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan tuh, Pak, apakah bisa kita pas udah dapat SPOP itu, kita mengajukan mau menghapus NOP, lalu tidak membayar, atau apakah kita harus bayar dulu baru kita menghapuskan NOP agar tahun depan tidak membayar, Pak? Terima kasih. Oke. Untuk penghapusan NOP ini mungkin prosedurnya nggak gampang ya, karena buminya ada di situ terus kan ya. Cara paling gampang mungkin penghapusan NOP itu misalnya ada komplek perumahan warga yang tiba-tiba terkena perluasan komplek pemerintah, misalnya di Penajam ya. Penajam itu kan kadang ada yang dari Kalimantan Selatan di Penajam, nggak ada ya, itu kan menjadi ibu kota baru tuh ya. Kan banyak perumahan warga di sana, kemudian digusur gitu ya, digusur untuk ibu kota baru. Banyak nih rumah-rumah yang dibebaskan, tentu saja. Oke, maka itu NOP-nya dihapus. Ya. Sama misalnya ada yang tadinya perkebunan, ya, perkebunan, kemudian iupnya habis, terus ternyata di bawah kebunnya ada emas, ya, datang pengusaha pertambangan emas. Jadi iup kebunnya dihapus, diganti dengan iup pertambangan. Sama-sama masih kena PBB, cuma NOP-nya hilang. Itu diganti dengan NOP pertambangan migas. Itu bukan mutasi namanya, itu dihapus. NOP iup kebunnya dihapus, diganti dengan NOP pertambangan migas. Itu sebagai pembayaran. Kalau di tengah-tengah, saya rasa ya
karena nanti teman-teman akan belajar bahwa ada yang namanya saat yang menentukan pembayaran PBB. Saat yang menentukan terutama PBB, yaitu pertanggal 1 Januari. Oke. Jadi kalau ada rumah yang baru dibangun, tiba-tiba dibangun tanggal 2 Januari, dengan tanggal 1 Januari itu masih tanah kosong, teman-teman, maka dia baru bayar PBB itu, meskipun rumahnya udah dari tanggal 2 Januari ya, misalnya 2 Januari 2021, rumahnya berdiri. Ya. Nah, besaran PBB terutang itu melihat keadaan di tanggal 1 Januari. Jadi meskipun ada rumah berdiri pada tanggal 2 Januari, maka bayarnya tetap PBB atas tanah aja. Atau contoh kedua, PT Adi gitu ya, mendapatkan IUP perkebunan tanggal 5 Januari 2021. Tanggal 1 Januari saya belum punya IUP tersebut. Ya, IUP-nya masih tanahnya masih tanah negara. Maka untuk tahun pajak 2021 saya belum bayar PBB. Implikasinya apa nih Mas Adit? Kalau memang di tanggal 1 Januari rumahnya atau objek pajaknya masih milik atas nama Mas Adit, gitu ya. Kalau nanti mau menghapus PBB-nya di bulan Juni setelah keluar SPPT, ya tetap aja harus bayar dulu. Kenapa? Karena ngelihat keadaan di tanggal 1 Januari. Oke. Atau misalnya ada orang punya rumah tanggal 30 Desember 2020. Ya, baru nempatin 2 hari. Nah, ternyata 1 Januari udah terutang PBB. Ya, kenapa? Karena ngelihat keadaan tanggal 1 Januari. Jadi kalau mau diakal-akalin, berarti bangun rumahnya tanggal 2 Januari, tinggal 30 dirubuhin. Jadi bayar PBB tanah doang. Tahun depannya, 2 Januari bangun lagi, tanggal 30 dirubuhin lagi. Bayar tanah doang. Yes, kalau emang perhitungan banget gitu ya, meskipun kayaknya bangun rumahnya lebih mahal dibanding bayar PBB. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, siap. Gimana? Ada gitu teman-teman? Oke, sebagai penutup ya, pertama teman-teman ada review test di LMS. Sampai saat ini belum saya aktifkan karena saya baru bisa buka komputer tadi benar-benar setengah 4 baru buka komputer. Nanti akan saya aktifkan. Tadi saya aktifkan jam 4 ya. Tentunya saya akan aktifkan review testnya. Teman-teman punya waktu, saya kasih setelah kelas ini berakhir akan saya aktif. Yang pernah saya bahas sebelumnya, tugasnya ngapain sih gitu ya? Itu mengumpulkan data mengenai data NJP ya. Datanya adalah seperti yang teman-teman lihat di layar. Ya. Pertama, data SPPT. Nah, ini mungkin teman-teman perlu minta SPPT ke kerabat, orang tua, saudara gitu ya. Itu diminta aja SPPT-nya. Nanti data-data ini sudah tersedia di SPPT tersebut. Teman-teman nggak perlu nyari kemana-mana. Ya. Kemudian ini teman-teman perlu nanya ke orang tua atau kerabat mengenai preferensi mengenai objeknya. Pertama, tanya pernah ngisi SPOP atau enggak. Ya. Kalau pernah ngisi, nanti saya buat di Google Form-nya kapan terakhir ngisi. Ya. Berapa lama tinggal di rumah tersebut. Ya. Apakah lokasinya merupakan kota kelahiran dari si pemilik rumah. Ya. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah berapa nilai penawaran kalau misalnya rumah tersebut mau dijual. Nah, ini terserah nih, mau 10 miliar, terserah, namanya juga nawarin. Kan? Terus yang berikutnya adalah berapa nilai jual. Wah, teman-teman dengar alarm nggak tuh? Teman-teman dengar alarm? Enggak, Pak. Oke, berarti di saya doang ya kali ya. Sudah alarm nih. Kayaknya kita sudah selesai. Sedikit aja. Ya. Intinya, saya mau nanya bahwa apakah nilai penawaran dan nilai jual tersebut disetujui untuk menjadi dasar DPP. Artinya, jika nilai jualnya di atas NJOP,
Mau nggak bayar PBB lebih tinggi? Dan data-data mengenai bangunan yang menurut saya standar bisa ditanyakan langsung. Nanti saya bikin Google Form-nya, tapi seperti yang saya janjikan ke kelas 408, saat ini konsep mengenai kuesioner ini masih dibahas oleh beberapa dosen, karena saya mengajukan, beberapa dosen masih mengajukan usulan, sehingga belum saya bikin Google Form-nya, belum siap. Nanti kalau sudah siap Google Form-nya, bisa teman-teman kerjakan dan saya bakukan. Ini loh yang saya butuhin datanya. Oke, nanti kita bahas mengenai NJOP berdasarkan data yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi ya. Oke, sip. Serasa saya cuma bisa bilang terima kasih buat teman-teman atas pemahamannya karena sudah memaklumkan saya. Gitu. Saya pikir nggak ada masalah karena di vaksin yang pertama nggak ada masalah gitu ya, ngajar aja kayaknya waktu itu. Tapi ternyata vaksin kedua berbeda gitu ya, berbeza kalau kata orang atau Ben Ipin. Karena ternyata semua dosen mengalami hal yang sama. Teler berat gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bersedia kuliah sampai jam 4:30 gitu ya. Semua hati-hati di jalan, semoga di rumah aman-aman aja. Kita katanya ada cuaca ekstrim di mana-mana. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih buat waktunya teman-teman. Kelasnya saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Akhiri langsung ya teman-teman. Terima kasih Pak.